Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Venilia Septarini, peserta Latsar CPNS Kabupaten Tasikmalaya, Angkatan 4, Kelompok 4, PPSDM Regional Bandung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan laporan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Formulir Permintaan Pemeriksaan Laboratorium melalui sosialisasi terhadap petugas kesehatan di UPTD Puskesmas Sukahning, Kabupaten Tasikmalaya. Adapun yang melatar belakangnya yaitu belum optimalnya pengisian, penggunaan, dan pengarsipan formulir permintaan pemeriksaan laboratorium untuk keselamatan pasien. Tahapan kegiatan aktualisasi saya terdiri dari 6 komponen. Yang pertama, melaksanakan konsultasi dengan Kepala Puskesmas tentang kegiatan aktualisasi. Yang kedua, melaksanakan perencanaan, penjadwalan, dan persiapan sosialisasi. Yang ketiga, melaksanakan sosialisasi terhadap tenaga kesehatan tentang cara pengisian dan penggunaan EPP laboratorium. Yang keempat, melaksanakan pembagian EPP di setiap unit pelayanan. Yang kelima, pembuatan tempat penyimpanan EPP Lab, serta melaksanakan penyimpanan arsip EPP Lab. Yang keenam, yaitu melaksanakan monitoring dan evaluasi. Untuk kegiatan yang pertama, yaitu melaksanakan konsultasi dengan Kepala Puskesmas tentang kegiatan aktualisasi. Pada kegiatan awal aktualisasi ini, saya melaksanakan konsultasi dengan Kepala Puskesmas tentang kegiatan aktualisasi. Saya membuat janji terlebih dahulu dengan Kepala Puskesmas, kemudian melaksanakan pertemuan dengan Kepala Puskesmas, serta meminta izin dan persetujuan mengenai kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan dan menyampaikan rangkaian kegiatannya. Hasil dari kegiatan pertama ini yaitu mendapatkan persetujuan terkait rencana pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Untuk kegiatan yang kedua yaitu melaksanakan perencanaan, penjadwalan, dan persiapan sosialisasi. Pada kegiatan ini, saya menyiapkan bahan sosialisasi, yaitu pembuatan infografis mengenai langkah-langkah cara pengisian formulir permintaan pemeriksaan laboratorium. Kemudian, penulis melaksanakan koordinasi dengan petugas kesehatan terkait jadwal pelaksanaan sosialisasi. Hasil dari kegiatan ini, penulis dapat membuat materi berupa infografis langkah-langkah cara pengisian EPP untuk dipresentasikan kepada petugas kesehatan di lingkungan Puskesmas Sukahning. Kegiatan yang ketiga yaitu melaksanakan sosialisasi terhadap tenaga kesehatan tentang cara pengisian dan penggunaan EPP Lab. Adapun tahapan kegiatannya dilaksanakan sebanyak 3 kali pertemuan, yaitu dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan rapat UKP, yang kedua dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan rapat UKM, dan yang ketiga bersamaan dengan rapat pendampingan akreditasi. Hasil dari kegiatan ini diharapkan adanya pemahaman tentang cara pengisian dan penggunaan EPP Lab oleh petugas kesehatan di Puskesmas Sukahning. Kegiatan keempat yaitu melaksanakan pembagian formulir permintaan pemeriksaan laboratorium di setiap unit pelayanan. Adapun untuk tahapan kegiatannya yaitu saya menentukan jumlah kebutuhan EPP Lab masing-masing unit pelayanan terlebih dahulu. Penentuan jumlah kebutuhan ini berdasarkan menghitung jumlah rata-rata pasien yang diperiksa laboratorium per bulan dari setiap unit pelayanan. Setelah itu, dilaksanakan pendistribusian EPP Lab ke setiap unit pelayanan di Puskesmas. Kegiatan yang kelima yaitu pembuatan tempat penyimpanan formulir permintaan pemeriksaan laboratorium dan melaksanakan penyimpanan arsip formulir permintaan pemeriksaan laboratorium. Adapun untuk tahapan kegiatannya yaitu saya memilih konsep tempat penyimpanan arsip EPP Lab dengan mencari referensi terlebih dahulu. Setelah mendapatkan konsep tempat penyimpanan arsip, saya menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Puskesmas untuk mendapatkan masukan dan arahan dalam proses pembuatan tempat arsip EPP Lab. Langkah selanjutnya, saya melaksanakan pembuatan tempat penyimpanan EPP laboratorium, serta menentukan tempat penyimpanan EPP Lab. Penyimpanan arsip disimpan di lemari kaca agar aman dan tidak lembab sehingga tidak mudah rusak. Tahapan selanjutnya, penulis melaksanakan penyimpanan arsip formulir permintaan pemeriksaan laboratorium disusun berdasarkan tanggal pemeriksaan. Untuk kegiatan yang terakhir yaitu melaksanakan pelaporan, monitoring, dan evaluasi. Adapun tahap kegiatannya yaitu pengecekan kelengkapan pengisian EPP laboratorium setiap hari dan pengecekan pengarsipan dokumen EPP laboratorium setiap bulan,
Kemudian pembuatan data survei pengisian identitas pasien pada EPP Lab yang lengkap dan tidak lengkap. Hasil dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah diketahuinya perbandingan kepatuhan petugas kesehatan dalam pengisian identitas pasien secara lengkap pada EPP Lab serta adanya dokumentasi. Kegiatan aktualisasi ini saya menemui beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Di antaranya yaitu dalam melaksanakan konsultasi dengan mentor, kesibukan mentor sebagai kepala UPTD Puskesmas dengan banyaknya rapat dan agenda di luar gedung sehingga frekuensi konsultasi menjadi terbatas. Untuk itu, solusinya saya melakukan bimbingan serta konsultasi mengenai rencana kegiatan aktualisasi harus membuat janji terlebih dahulu dengan kepala puskesmas. Kendala yang kedua yaitu dalam pelaksanaan sosialisasi terhadap tenaga kesehatan. Waktu sosialisasi bersamaan dengan kegiatan pelayanan, sehingga pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan setelah waktu pelayanan puskesmas selesai dan dibagi menjadi beberapa sesi pertemuan. Setiap kegiatan aktualisasi ini mengandung nilai dasar aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, serta peran dan kedudukan ASN yaitu manajemen ASN, WOG, pelayanan publik, sehingga semua kegiatan dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan prosedur. Urgensi penerapan nilai-nilai dasar PNS serta kedudukan dan peran PNS dalam NKRI pada kegiatan kali ini adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan guna menilai kepatuhan petugas kesehatan dalam pengisian kelengkapan identitas pasien pada EPP Lab guna mewujudkan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu. Berdasarkan aktualisasi yang dibuat, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai dasar PNS yang terangkum dalam aneka serta peran dan kedudukan PNS dalam NKRI dapat diinternalisasikan pada setiap kegiatan aktualisasi peserta mengenai optimalisasi pengelolaan formulir permintaan pemeriksaan laboratorium melalui sosialisasi terhadap petugas kesehatan di UPTD Puskesmas Sukahning. Kegiatan aktualisasi ini diharapkan dapat terus berlanjut dan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan oleh penulis dan petugas lainnya di UPTD Puskesmas Sukahning sehingga manfaatnya dapat terus dirasakan ke depannya.